Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Harapan Bu Hana, anak di rumah juga keluarga, kedua orang tua tetap sehat ya, anak tetap semangat belajarnya meskipun masih kita belajar daring, karena ini masih kondisi pandemi ya, mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran melalui daring atau online ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar atau melanjutkan materi Al-Quran Hadis tentang mengenal surah Al-Alaq ya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan bacaan surah Al-Alaq, perlu diketahui bahwasanya surah Al-Alaq ini merupakan surah atau wahyu yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul ya. Jadi zaman dahulu anak-anak, kita ketahui bahwasanya bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, masyarakat Arab itu memiliki peradaban yang rendah. Ya, memiliki peradaban yang rendah. Ya, masih zaman kejahilian, dalam arti zaman kebodohan, di mana saat itu bangsa Arab menggunakan sistem rimba. Istilahnya siapakah yang kuat, mereka yang berkuasa. Itu zaman dahulu. Jadi makanya zaman dahulu sering terjadi peperangan aja ya. Tapi semenjak diangkatnya Nabi menjadi seorang rasul ya, jadi Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi peradaban-peradaban rendah yang dimiliki oleh bangsa Arab pelan-pelan dirubah oleh Nabi Muhammad dengan istilahnya mengajarkan ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyunya, melalui Al-Qur'annya, yang kita tahu Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur atau bertahap sesuai dengan kebutuhan atau konteks atau kejadian yang ada pada zaman itu. Kita lanjutkan bahwasanya surah Al-Alaq ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sedang berkhalwat ya, berkhalwat atau bertafakur di Gua Hiro. Ya, inilah sejarah pertama kalinya Allah menurunkan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan sekaligus mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul ya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad masih berusia 40 tahun. Jadi diingat anak-anak, Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Kemudian mendapat wahyu pertama kali yaitu di Gua Hiro, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama. Kemudian surah Al-Alaq ini, nama surah Al-Alaq diambil dari ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi Al-Alaq ini artinya adalah apa namanya? Al-Alaq artinya segumpal darah ya, segumpal darah. Nama Al-Alaq ini diambil dari ayat kedua ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi nama surah Al-Alaq itu diambil dari ayat kedua ya, yang artinya segumpal darah ya. Jadi surah Al-Alaq masih tergolong surah Makkiyah ya. Diturunkan merupakan urutan yang ke-96 dalam Al-Qur'an ya, urutan yang ke-96 dari Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ya. Baik, Bu Hana akan bacakan surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Jadi surah Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Tolong disimak, diperhatikan cara membacanya. Bu Hana akan mencontohkan nanti sehingga ketika ada tugas misalkan suruh hafalan, jadi tolong diperhatikan
makhrajul hurufnya ya, panjang pendeknya, kemudian dengunya, mohon diperhatikan ya. Bu Hana bacakan ya anak-anak, tolong disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Jadi paling tidak saya harapkan anak-anak harus bacanya lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari Bu Hana ya. Terutama makhrajul hurufnya diperhatikan, panjang pendeknya, terutama dengungnya. Nanti kalau ada tugas hafalan, itu nanti akan dinilai selain kelancaran, itu nanti ada beberapa poin kayak misalkan di tajwidnya tentang bacaan gunnahnya atau dengungnya, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya ya, bacaan qalqalahnya itu tolong diperhatikan ya. Terkait dengan surah Al-Alaq, insyaallah nanti Bu Hana akan kasih tugas hafalan ya. Hafalan nanti Bu Hana sharekan nanti jadwalnya lagi ya. Untuk sementara ini kita bahasnya tentang penglafatan surah Al-Alaq ya. Di samping juga ada tadi Bu Hana sudah sampaikan keterangan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Alaq ya. Baik anak-anak, sekarang Bu Hana kasih tugas ya, kasih tugas dicatat di bukunya. Kemudian soalnya dicatat di buku, dijawab, kemudian difoto kirim melalui Classroom ya. Pertanyaan pertama ya. Dengarkan pertanyaan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1 ya. Tergolong surah apakah? Surah Al-Alaq ya. Kemudian apa arti Al-Alaq? Yang kedua ya, apa arti Al-Alaq? Yang ketiga, tulis surah Al-Alaq ayat kedua. Tulis. Kemudian yang keempat adalah ada berapa ayat surah Al-Alaq? Silakan di 4 soal saja dikerjakan, difoto di Classroom-nya, nanti Bu Hana nilai. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Bu Hana ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bu Hana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.